wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat sore ya. Yang saya hormati Ketua DPC PSI Kota Yogyakarta Mas Denny Irawan beserta seluruh jajarannya. Kemudian Bro dan Sis serta saudara-saudaraku semua. Alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur ya, sekaligus bergembira karena dapat berjumpa bertatap muka dengan Bro dan Sis semua di Denani ini. Tadi saya udah di Surakarsan, kemudian di Sorosutan, kemudian di sini nanti sebentar lagi saya ke Kota Gede di Prenggan. Setelah Prenggan ada lagi di Kota Gede lagi. Jadi sehari itu kalau minggu itu sampai 50 tempat itu. Kalau Sabtu itu 40 lebih gitu. Tapi inilah demokrasi kita ya. Inilah demokrasi kita. Jadi demokrasi kita itu dibangun dengan keringat dan air mata. Nah, PSI saya kira ini belajar banyak dari pilkada kali ini karena ini sudah hampir dapat kursi tetapi masih belum karena ya nasibnya belum gitu ya. Tetapi belajar dari pilkada kali ini akhirnya tahu bahwa sesuatu harus didapat dengan bekerja keras ya, dengan keringat dan air mata ya, dengan sabar gitu. Walaupun dicaci maki, walaupun di hina, di fitnah, kita harus sabar dan kita harus pada satu track tujuan yang jelas. Nah, oleh karena itu kami sangat bergembira sekali ya ketika PSI gabung dengan kita. Itu ternyata praktek politiknya hampir sama. Jadi kita kalau sudah punya tujuan itu ya sudah itu saja yang dituju. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita ya partai pengusung termasuk PSI di dalamnya menyusun visi misi dari calon wali kota. Visinya adalah bersama dengan warga mewujudkan Yogyakarta yang maju, yang lebih maju, lebih bersih, kemudian lebih sejahtera dan berbudaya. Ini adalah penting ya. Kenapa berbudaya itu? Karena kita itu ada di pusatnya budaya Jawa di kota Jogja, sehingga basis budayanya ada di sini dan masih hidup, belum mati tradisi budaya Jawa di kota Jogja. Kota Jogja itu luar biasa karena di sini ini ada keraton yang masih hidup, kemudian kantor pimpinan pusat Muhammadiyah, pusatnya Taman Siswa ada di sini semua ya. Kemudian gereja yang terbesar, yang tertua itu ada di Jogja ya. Dan ini luar biasa karena kota Jogja itu beraneka ragam ya. Masyarakatnya itu beraneka ragam, campur, kemudian dari berbagai ras, suku, agama, golongan gitu, yang tumplek-blek di kota Yogyakarta, sehingga orang sering bilang Yogyakarta itu Indonesia mini, sehingga pengelolaannya mungkin berbeda dengan di kabupaten lain. Nah, kenapa kota Jogja ini awet ya? Tidak banyak urusan sara gitu di kota Jogja dibandingkan di kota lain, di Solo misalnya, dimana dulu kerusuhan tahun 98 itu terjadinya di Solo loh. Di Jogja nggak ada, di Jakarta, Solo, dan nah di Jogja nggak ada. Kenapa? Karena sejak dulu kita itu diajari ketika jadi pemimpin itu hamemayu hayuning bawono. Apa itu hamemayu hayuning bawono?
yaitu seorang pemimpin itu harus bisa menjaga harmoni antara pembangunan, kemudian lingkungan dengan budaya. Tiga itu harus bisa harmoni, harus bisa harmonis. Kalau tidak, itu salah satu pincang itu pasti terjadi sesuatu di kota Yogyakarta. Itu warisan budaya. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjaga hamemayu hayuning bawono. Kalau seorang pemimpin bisa meresapi makna hamemayu hayuning bawono, itu bisa memimpin di Yogyakarta itu lama. Anggota dewan paham dengan hamemayu hayuning bawono biasanya terpilih berulang-ulang, karena bisa apa? Bisa manjing ajur-ajer. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya misi. Yang pertama itu mewujudkan melakukan penataan kota berkelas dunia. Jadi kalau ada yang bilang kemarin itu waktu di debat bilang berstandar dunia, itu nggak ada. Standar dunia itu apa? Nggak ada standarnya itu. Tapi kalau berkelas dunia itu berarti kelas kita itu nanti naik level di tingkat dunia. Seperti kota-kota dunia yang lain. Ada Paris, ada Itali, ada Tokyo gitu. Kemudian Texas dan seterusnya. Nah, ini berkelas dunia ini syaratnya adalah satu, mengurangi angka kekumuhan. Yang kedua, tempatnya bersih. Yang ketiga, tempatnya aman. Yang keempat, tempatnya nyaman. Masyarakatnya sehat-sehat semua. Dan ini memenuhi syarat kota Jogja ini. Karena apa? Human Development Index kita itu tertinggi se-Indonesia di kota Jogja ini. Tinggal daerah-daerah kumuh itu yang perlu kita benahi. Kalau PSI nanti bersama dengan kita itu bisa membenahi itu, nanti PSI bisa dipercaya oleh masyarakat dan nanti besar. Nanti besar kalau bisa membenahi itu. Nah, tetapi kalau kita nanti ternyata tidak terpilih, yaitu beda ceritanya. Oleh karena itu catatannya harus terpilih dulu ini. Kita harus terpilih. Jangan 1-0, Pak. Nggak dapat kursi di dewan, nggak dapat eksekutif, ini udah 0-0 ini. Harusnya 1-0 nanti. 1 sama. Nggak dapat kursi di dewan nggak apa-apa, tapi punya wali kota. Itu ya jawabannya. Karena saya ini diangkat bareng-bareng oleh partai politik. Saya bukan anggota partai manapun. Kemarin kesepakatannya adalah diangkat bareng-bareng oleh partai politik pengusung. Waktu itu begitu kesepakatannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua, pemuda kreatif dan berbudaya. Jadi kita nanti akan menciptakan para pemuda yang kreatif dan berbudaya. Kenapa kreatif? Karena saudara-saudara yang saya hormati, kota Jogja ini tidak punya sumber daya alam. Kita itu lebih banyak mencetak sumber daya manusia di sini nih. Maka angka HDI-nya, Human Development Index-nya itu tertinggi. Nah, kita cetak pemuda-pemuda yang kreatif supaya mereka itu bisa survive hidup. Mereka mau ke Jawa Timur hidup, mau ke Jawa Barat hidup, di Jakarta, karena punya bekal apa? Kreativitas. Yang kedua, bekal budaya. Tradisinya itu berbeda dengan yang lain. Orang ngamuan, orang Jogja itu. Nah, itu kalau di tempat lain sedikit-sedikit ngamuk, nggak dipercaya, nggak diterima di lapangan kerja itu. Walaupun kreatif, Nah, itu. Kemudian yang ketiga,
sejahtera lahir dan batin. Saudara yang saya hormati, Kota Jogja ya, ini menjadi tujuan para pensiunan. Kenapa? Karena ternyata angka harapan hidup di Jogja ini tertinggi nomor 2 di Indonesia. Kota Jogja ini yang berusia 80 tahun itu masih ada kalau nyari di Kota Jogja ini. Usia yang 90 masih ada, kalau yang 100 sudah nggak ada, barang langka itu sudah masuk museum. Yang 90 tahun masih ada, yang 80 tahun masih ada. Tahun 2025 yang akan datang, angka lansia, jumlah lansia itu nanti naik drastis. Kenapa? Karena yang kelahiran tahun 60 itu usianya sudah 65. Banyak sekali kelahiran tahun 60. Kelahiran tahun 65 usianya 60 itu masuk lanjut usia, jumlahnya banyak. Nah, oleh karena itu ya, kenapa di Jogja itu lansia banyak gitu, kemudian pensiunan itu pengen pindah ke Jogja, pengen hidup di Jogja, karena suasana di Jogja itu sangat memungkinkan. Jadi dianggap kota besar ya tidak terlalu besar, dianggap kota yang terbelakang tidak terbelakang, tetapi hidup di Jogja itu enak. Karena terlalu enak ini, maka biasanya yang sudah pada lulus nggak mau pergi. Paling penak nih Jogja. Tukang parkir itu ada, saya pernah ketemu lulusan S1 jadi tukang parkir. Saya tanya, Mas kok orang njobo wae toh, mosok dadi tukang parkir? Aku luwih seneng nang Jogja ya. Di sini tidak kemerungsung ya bahasanya itu. Jadi mau kerja dekat rumah, pulang ditinggal pulang ngopi bisa, dan seterusnya. Oleh karena itu target kita adalah bagaimana sejahtera lahir dan batin. Maka program kita itu memenuhi 3 misi itu. Sekarang yang utama adalah bagaimana ngurusi sampah. Karena sampah ini darurat. Kita selesaikan 100 hari, kalau terpilih ya, 100 hari sejak dilantik, urusan sampah selesai. Kemarin Menteri Lingkungan Hidup turun ke Jogja, marah-marah, bahkan mau melaporkan ke pihak aparatur yang berwenang gitu ya. Karena ternyata sampah dari Jogja itu dibuang di kabupaten lain. Nah, besok insya Allah tidak dibuang di tempat lain, tapi dimusnahkan di Jogja. Dengan apa? Dengan peralatan yang ramah lingkungan. Alatnya mahal, tetapi ini harus dilakukan. Supaya apa? Kita mandiri mengolah sampah. Supaya tidak jadi temuan seperti yang kemarin itu. Ya. Yang kedua, urusan pembangunan. Ketika saya masih di DPD RI, saya ini DPD RI pensiun Oktober 2024 yang lalu. Saya 15 tahun di DPD RI, 5 tahun di DPRD provinsi. Nah, di DPD RI itu kita sering reses, tanya ke masyarakat bagaimana program pemerintah kota. Ternyata mereka menyatakan bahwa banyak harapan kita itu yang tidak terkabul. Jadi antara harapan dengan kenyataannya beda. Mengajukan pembangunan cakruk gitu, tempat ronda itu, munculnya konblok. Pengennya pasang neon di mana-mana karena tempatnya gelap gitu di satu kampung, turunnya konblok lagi. Ini nggak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Oleh karena itu kemarin teman-teman itu menyusun, yang tim kita yang di partai-partai itu kumpul, termasuk Mas Denny kumpul. Ini program yang layak ya, 100 juta per RW per tahun. Nah, untuk apa? Untuk itu alokasi ya, alokasi anggaran, dan itu bentuknya program. Untuk menggapai program itu melalui rembuk warga,
rembuk warga itu nanti ya bareng-bareng, ketua RW itu ngerembuk bareng-bareng, itu nanti kalau sudah jadi bisa dititipkan ke Mas Denny ya sebagai ketua partai, bisa dititipi dari RW itu. Kalau ada hubungan yang baik antara RW dengan partai, kampanyenya penak, karena nekani ketua RW gitu. Pak RW, saya pengen sosialisasi di sini, mesti dimanggake. Oh silahkan. Nah itu strategi. Tapi ya syaratnya apa? Menang dulu. Kalau tidak menang, program ini nggak jalan. Karena program tempat lain itu beda, sama sekali beda. Nah kemudian yang ketiga, kita memikirkan warga kita sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia. Yang meninggal dunia nanti diberi santunan. Diberikannya kepada siapa? Kepada ahli waris, bukan kepada yang meninggal. Kalau yang meninggal dikasih amplop, nanti tangannya ngadong gitu, agak jadi dikubur. Nah saudara-saudara yang saya hormati, ini mungkin pengantarnya begitu ya. Mudah-mudahan PSI sukses ya bersama dengan kita, maju bareng, menang bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afnan.